Shalom, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Saudaraku, banyak orang jatuh ke dalam masalah kehidupan. Itu yang pertama karena memang Allah izinkan itu terjadi, untuk menguji apakah ia tetap setia atau tidak, untuk memperlihatkan siapa dirinya pada waktu menghadapi masalah dan tantangan. Tetapi yang kedua, kenapa orang mendapatkan masalah? Karena dosa. Sehingga Tuhan mengizinkan banyak hal buruk terjadi agar kita kembali kepadanya. Kita berbicara tentang ini di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan selesai. Nah saudara, saya akan bacakan secara singkat ya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hasroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, ayat ini jelas banget menyatakan bahwa terjadinya kesukaran atas bangsa Israel karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, dan Tuhan ingin mereka kembali. Ada dua orang merespon pada waktu mengalami masalah. Yang pertama, lari dari Tuhan, nggak perlu Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi yang kedua, dia cari Tuhan dan bertobat. Nah, yang saya ingin soroti di sini ada seorang yang bernama Deborah. Deborah adalah nabiah. Dia istri dari seorang yang bernama Lapidot. Nah saudara, ini menarik sekali. Tuhan berbicara kepada Deborah bahwa Barak, yang adalah pemimpin bangsa Israel, yang memiliki pasukan untuk menyerang Sisera, yaitu panglima Kanaan ini. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Tapi apa yang dikatakan oleh Barak? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Lalu Deborah berkata, kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Nah saudara, Barak itu adalah seorang panglima, seorang pemimpin yang gagah perkasa. Tapi Barak berkata, "Kalau engkau tidak maju, aku tidak maju. Kalau engkau maju, aku akan maju." Ini menarik sekali. Bangsa Israel itu memiliki tradisi patriarkisme. Artinya laki-laki itu harus menjadi pemimpin, seorang imam yang menonjol. Tapi kali ini seorang pemimpin sekelas Barak, dia mengikuti apa kata seorang wanita. Ada apa di dalam diri Deborah sampai seorang pemimpin yang hebat ini tunduk? Hal yang menarik, sebuah pernyataan yang simpel. Di dalam Deborah ada Tuhan. Ada Tuhan. Saudara, kita harus mengatakan bahwa aku pemenang. Kita memang perlu mengatakan bahwa aku ini pahlawan yang gagah berani. Tapi hal yang paling penting di sini adalah bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita membuat pernyataan,
tapi kita harus tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah saudaraku, Barak itu melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan Deborah. Tuhan termanifestasi dalam hidup Deborah, dapat dilihat nyata. Nah inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita perlu menyatakan kita pahlawan, kita ini adalah pemenang. Tapi ingat, Tuhan nyata dalam diri saudara dan dalam diri saya. Saudaraku, Paulus berkata kepada Timotius, Timotius masih muda, dia harus memimpin sebuah jemaat, dan jemaat di sana jemaat yang sudah usianya tua. Sebagai seorang muda, dia khawatir, dia bingung. Tapi Paulus berkata, jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah. Mari kita buka dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus berkata, jadilah teladan. Artinya ada sesuatu yang dapat dilihat. Ada manifestasi Kristus. Ada pernyataan Yesus di dalam diri Timotius, sehingga dia bisa menjadi teladan. Saudara, teladan itu artinya ada sebuah sikap, tingkah laku, pernyataan yang dapat dilihat oleh semua orang. Dan itu dilakukan terus menerus, karena itu keluar dari hati, karena itu ada sebuah kebiasaan. Dan di dalamnya ada yang disebut kesetiaan, ketekunan, keberanian untuk menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, bahkan ketika ada tantangan dalam kehidupannya, maka dia akan tetap menunjukkan teladannya, tetap menunjukkan Yesus dalam hidupnya. Meskipun ia harus menghadapi tantangan dalam ekonomi, tantangan dalam keluarga, masalah-masalah yang berat, masalah anak, pasangan hidup, pekerjaan. Saudara, manifestasikan Yesus menjadi teladan, itu hal yang paling penting. Paling penting. Sebagai seorang pemenang, dia gak pernah takut untuk memanifestasikan Kristus dalam hidupnya, sehingga ia menjadi teladan. Nah hari ini, sepanjang hari ini, saya ingin sampaikan kepada saudara, tidak peduli apakah saudara perempuan, anak-anak, apakah saudara itu remaja, siswa, mahasiswa, pekerja, bos sekalipun, ya, manifestasikan Yesus dalam hidupmu. Sampai orang lain melihat Yesus nyata dalam hidupmu. Haleluya. Pastikan Anda akan melihat hasilnya. Tuhan dimuliakan.